to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Kusuma dengan NIM 211020436 dari kelas HPI. Perkenalkan, nama saya Alvin Madlidaya dengan NIM 2111020400022 dari kelas HPI. Nama saya Ulin Nuha dengan NIM 21110204019. Di sini, kami dari kelompok 12 akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai pengaruh lingkungan sekitar terhadap perilaku pelaku tindak pidana prostitusi. Selamat menyaksikan. Ada pengertian prostitusi dan dasar hukumnya. Prostitusi di Indonesia telah menjadi sebuah isu sosial dan hukum yang kompleks dan kontroversial. Walaupun praktiknya sering dianggap tabu dan dilarang oleh oknum, namun nyatanya tetap eksis di beberapa kota yang ada di Indonesia. Prostitusi atau pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu prostituere yang artinya membiasakan diri atau membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persudalan, pencabulan, sedangkan secara terminologi pelacuran dan atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Pekerja seks komersial (PSK) selama ini disematkan bagi mereka yang melacurkan diri karena faktor ekonomi atau sebagai profesi. Karena kondisi ekonomi yang tertekan, maka banyak wanita yang melacurkan diri untuk menghidupi keluarga atau terpaksa karena tidak ada lapangan pekerjaan. Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran melakukan tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan pelacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat. Dan secara umum, prostitusi merupakan sebuah jasa yang menawarkan pemenuhan kebutuhan seks atau disebut pelacuran. Orang yang melakukan pelacuran biasanya disebut sebagai pelacur, yang mana didominasi oleh kaum perempuan sebagai penyedia jasa seks atau disebut juga sebagai pekerja seks komersial yang kita singkat sebagai PSK. Pelacuran dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Penegakan terhadap tindak pidana prostitusi dari segi hukum positif nasional telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan, yakni pada pasal 296 dan pasal 506 KUHP. Namun dalam pasal 296 KUHP pemindanaan hanya bisa dijatuhkan kepada mucikari, mami dari PSK. Sedangkan pelacur dan pelanggan tidak bisa dikenakan pemidanaan yang tercantum dalam pasal tersebut. Seperti yang kita tahu, mucikari atau dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik kerja seks komersial dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal. Pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapatkan komisi dan penerimaan PSK yang presentasinya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dan mengatur hubungan ini karena banyak PSK yang berhutang budi kepadanya. Banyaknya PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari. Walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya, seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi. Mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang. Pekerja seks komersial
adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial biasanya diperhalus dari sebutan pelacur sebagai. Selain itu, ada pula sebutan wanita tuna. Susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial, praktek prostitusi dimanapun bekerja seks komersial, inilah yang menjadi eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. Pengguna jasa PSK merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Jasa menurut Philip Kotler adalah tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bias terkait dan bias juga tidak terkait pada suatu produk fisik. Artinya, pengguna jasa PSK adalah mereka yang memesan PSK dari seseorang mucikari dan telah terjadi deal di antara mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab prostitusi. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan prostitusi rata-rata disebabkan oleh faktor ekonomi, yang mana sebagian dari mereka berpenghasilan rendah, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka kekurangan. Hal itu yang menjadi kendala bagi mereka untuk menjalani kehidupan ke depannya. Faktor lainnya seperti pendidikan. Kurangnya pendidikan juga menyebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut dengan rela menjual suatu yang berharga dari diri mereka demi mendapatkan penghasilannya lebih untuk mencukupi kekurangan perekonomian mereka. Namun, tidak menutup kemungkinan jika seseorang dengan perekonomian yang menengah melakukan pelacuran tersebut dikarenakan faktor lingkungan tempat tinggalnya. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Faktor yang pertama adalah faktor kemalasan. Sebagian besar dari mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berpikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal, baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, mereka hanya berpikir modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh. Mereka sudah mengumpulkan uang tanpa susah-susah bersaing dengan orang di luar sana. Faktor yang kedua adalah faktor pendidikan. Mereka yang tidak bersekolah mudah sekali untuk terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa adanya rasa bersalah. Mungkin kebodohan yang telah menuntun mereka untuk menekuni profesi tersebut. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Namun, bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang melakukan pelacuran. Banyak dari mereka yang berpendidikan tinggi melakukan hal tersebut demi untuk mencukupi gaya hidup mereka yang tinggi dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Faktor yang ketiga adalah faktor sakit hati. Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu, mereka marah terhadap laki-laki. Mereka berpikir menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati dan melampiaskannya dengan bermain seks bersama laki-laki dianggap sebagai jalan keluarnya. Faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya prostitusi, yang mana keadaan lingkungan tersebut mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan terlarang. Misalnya, di lingkungan tersebut tidak terdapat batasan antara laki-laki dan perempuan, sehingga banyak dari mereka yang
menjadi dampak dari pergaulan bebas. Mereka berani menjual diri mereka karena mereka sudah terbiasa. Lingkungan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Maka dari itu, masyarakat harus menciptakan lingkungan yang sehat agar terhindar dari penyakit masyarakat. Dewasa ini, banyak sekali kasus prostitusi yang terjadi di Indonesia. Bahkan, dengan kemajuan teknologi yang berkembang seperti sekarang, prostitusi merambat hingga ke media sosial. Contohnya, kasus prostitusi online yang melibatkan seorang selebgram cantik asal Makassar. Setelah polisi melakukan pemeriksaan, prostitusi online tersebut ternyata telah berlangsung selama 4 tahun lamanya. Selebgram cantik tersebut mematok harga untuk sekali kencan dengan tarif 2 juta rupiah, yang mana sistem kerjanya itu seperti kita memesan barang dari sebuah toko yang nantinya jika terdapat orderan, mami atau mucikari akan menerima orderan tersebut dan setelah deal mereka akan menghubungi anak atau selebgram yang mereka pekerjakan. Selain kasus prostitusi tersebut, di Jawa Timur juga terdapat tempat yang menjadi pusat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara, tepatnya di Surabaya, yaitu di Gang Doli. Dikutip dari penelitian ilmiah yang berjudul Potret Lokalisasi Gang Doli dalam Perspektif Patologi Sosial karya Akmal Saputra, disebutkan bahwa setiap malam sekitar 9.000 orang lebih yang merupakan pekerja seks komersial, germo atau mucikari, ahli pijat berada di gang tersebut. Di tempat tersebut juga terdapat 800 atau lebih wisma, kafe dangdut, dan panti pijat plus-plus. Pada masa itu, PSK menjadi sebuah profesi yang menjadi pusat perekonomian yang sangat besar, mulai dari pedagang kaki lima, tukang parkir, para calo-calo prostitusi, karyawan karaoke, tukang becak, dan lain sebagainya menggantungkan hidup di tempat tersebut. Dari kedua kasus di atas, jika dikaitkan dengan teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori psikogenesis. Dalam teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena adanya faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sifat-sifat yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan cenderung psikopatologis. Artinya, pelaku tindak kejahatan merupakan reaksi terhadap masalah psikis. Misalnya, seseorang yang melakukan kejahatan prostitusi dulunya pernah disakiti oleh pasangannya, sehingga dia ingin membalaskan dendamnya dengan cara seks bebas dan gonta-ganti pasangan. Faktor lain juga menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan prostitusi adalah adanya tekanan batin yang dirasakan oleh pelaku. Misalnya, tekanan tersebut datang dari keluarga yang menuntut pelaku untuk segera mendapatkan pekerjaan. Karena hal tersebut, akhirnya pelaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan dengan menjual diri kepada laki-laki berhidung belang. Menurut teori ini, kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan. Karena adanya motivasi yang mengharuskan diri mereka untuk segera bangkit dari kemiskinan tersebut dan akhirnya menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Faktor ekonomi juga membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, salah satunya tindak
pidana prostitusi. Teori selanjutnya yakni teori manuver. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kejahatan banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan di mana manusia tersebut tinggal. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap seseorang. Artinya, lingkungan di sekitar sangatlah mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan kejahatan. Misalnya, di sebuah tempat pemukiman warga yang mana di tempat tersebut tidak membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan cenderung membebaskan pergaulan di antara mereka. Kurangnya pengetahuan mengenai seks bebas dan orang-orang di tempat tersebut cenderung acuh tak acuh terhadap seseorang yang melakukan sebuah kesalahan dan tidak berlakunya sanksi adat yang ada di tempat tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan terjadi kejahatan prostitusi. Lingkungan yang berada di sekitar pelaku juga mendukung seseorang untuk melakukan suatu kejahatan prostitusi. Peran keluarga di sini juga sangat penting dalam hal ini. Karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak mereka sebelum nantinya akan menghadapi dunia luar. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan memberikan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma. Teori yang terakhir yakni teori Tarde. Dalam teori ini mengatakan bahwa pelaku jahat seseorang sesungguhnya merupakan timbal balik dari hukum imitase atau meniru perilaku orang lain. Tarde berpendapat bahwa orang lebih cenderung melakukan suatu kejahatan jika melihat orang lain melakukan hal yang sama. Teori ini memperlihatkan bagaimana kejahatan dapat tersebar melalui interaksi sosial dan pengaruh lingkungan. Teori ini sangatlah berhubungan jika dihubungkan dengan kasus prostitusi yang terbesar di Jawa Timur, yaitu kasus prostitusi yang ada di Gang Doli, yang mana menurut Cornelius Prasetya RK dan Ardir Dharma dalam bukunya yang berjudul Doli Kisah Piluh yang Terlewatkan, terbitan Pustaka Pena Yogyakarta tahun 2011, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dulunya di tempat tersebut hiduplah seorang pelacur yang kemudian menikah dan memiliki usaha pelacuran. Yang kemudian setelah dirinya meninggal, usaha tersebut diteruskan oleh anak-anaknya. Melihat usaha tersebut menghasilkan banyak uang, masyarakat juga ikut mendirikan wisma-wisma pelacuran yang didekor sedemikian rupa agar menarik simpatik para pedagang atau pendatang dari luar Indonesia untuk mencobanya. Doli juga menjelma menjadi kekuatan dan sandaran bagi penduduk-penduduk di sana untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat meniru perilaku orang lain yang ada di sekitarnya untuk melakukan suatu kejahatan. Masyarakat yang berada di lingkungan tersebut cenderung tergiur dengan hasil yang didapat dari usaha pelacuran tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan setelahnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan di sekitar sangatlah mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, baik itu tindak pidana prostitusi maupun tindak pidana lainnya. Faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak pidana prostitusi juga adanya tekanan batin yang berasal dari diri pelaku tersebut karena sakit hati yang dirasakannya sehingga membuatnya melakukan tindakan menjijikan tersebut. Faktor ekonomi juga menjadi faktor yang mendominasi seseorang melakukan tindak pidana prostitusi karena mereka menganggap bahwa dengan melakukan prostitusi mereka bisa mendapatkan uang dengan banyak dalam waktu yang singkat. Itulah video pembelajaran dari kelompok 12. Jika ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.